Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah. Kita jumpa lagi di Mystery Zone. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Dan untuk kisah kali ini tetap dengan kisah dari Pak Diripto, kisah horor proyek ya, dimana kisah yang dialami Pak Diripto ini terjadi di tahun 2005. Ini mengenai salah satu kejadian yang dianggapnya aneh dan misterius, yaitu sosok pengintip. Ya, sosok pengintip seperti apa? Monggo Kang Surya dibagikan dengan sobat pemburu kisah. Iya. Jadi ini kisah terjadi tahun 2005 Pak Cek ya. Waktu itu Pak Diripto ada tawaran pekerjaan, di mana pekerjaan itu sebenarnya proyek yang cukup besar, yang cukup prestisius, tapi karena waktu itu ada permasalahan atau apa, entah masalah keuangan atau gimana ya, jadi proyek itu akhirnya berhenti. Proyek itu berhenti dengan kondisi yang masih belum selesai, artinya hanya kolom sama penyangga-penyangganya sampai 2-3 lantai saja selesai, tapi belum ada kayak keramik, dinding dan lain sebagainya. Karena memang proyek itu ditinggal oleh pelaksana proyek yang sebelumnya, hanya menyisakan bangunan dan menyisakan beberapa kayak fasilitas, bekas-bekas kantor, bekas-bekas bedeng, bekas-bekas gudang, hanya itu saja. Nah, karena waktu itu kebetulan bosnya Pak Diripto ini dapat kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang di sana, maka ya otomatis Pak Diripto pun dengan senang hati, dia seperti biasa membawa timnya ya, pasukan elit itu ya, pasukan elit dalam hal pertukangan maupun juga pasukan elit dalam hal perkulian. Jadi dia memang punya banyak tim untuk urusan seperti itu. Apalagi Pak Diripto waktu itu masih awal-awalnya jadi kayak semacam koordinator mandor gitu ya. Jadi pasukannya waktu itu masih cukup banyak lah, banyak yang dibawa oleh Pak Diripto, apalagi proyek itu termasuk proyek yang cukup besar bagi Pak Diripto. Nah, mungkin kalau teman-teman dulu yang sudah pernah menyimak edisi Tokek Gudang Proyek ya, sebenarnya edisi kali ini lokasinya sama dengan yang kejadian terdahulu, cuman memang titiknya agak berbeda. Nah, waktu itu ketika awal-awal proyek memang ada beberapa bangunan atau bedeng yang ditinggalkan oleh teknisi proyek sebelumnya ya. Jadi mereka yang ada permasalahan teknis atau keuangan itu akhirnya terpaksa ya putus dengan proyek dan dilanjutkan oleh bosnya Pak Diripto yang baru ini. Di sana itu masih ada beberapa peninggalan dari ya pelaksana proyek sebelumnya. Di antaranya ya gudang proyek yang letaknya tidak jauh dari bangunan yang mangkrak itu. Mungkin teman-teman yang sudah menyimak juga tahu ada apa dengan gudang proyek itu dan seberapa misterius dan menakutkannya gudang proyek itu kalau menyimak di kisah sebelumnya. Kemudian ada satu lagi, di sana itu ada kantor Pak Cek. Kantor itu peninggalan pelaksana sebelumnya itu bentuknya seperti kontainer. Jadi kalau teman-teman yang sudah sering berkecimpung di dunia proyek atau melihat informasi atau mungkin film atau sinetron yang berhubungan dengan proyek, pasti tahulah beberapa proyek itu kantornya itu tidak dibuat seperti rumah atau kayak bedeng atau apa gitu. Sebagian itu berbentuk seperti kontainer bekas yang disulap menjadi seperti sebuah ruangan. Jadi 2 atau 3 unit kontainer itu disambung jadi satu, dilubangi, dibeli jendela, dalamnya itu kemudian diisi interior, dilapisi kayak ya lantai, dilapisi plafon, dilapisi gipsum dindingnya, kemudian diberi lampu, diberi AC dan juga diberi colokan listrik. Jadi ya rasanya sudah benar-benar dari luar bentuknya seperti kontainer yang ditaruh gitu aja, tapi ketika masuk di dalam suasana sudah berubah kayak kantor. Nah,
pelaksana sebelumnya ini meninggalkan kontainer bekas itu, kantornya yang lama itu di lokasi proyek. Ya letaknya memang agak jauh sih, agak jauh dari bangunan yang mangkrak, tapi lebih dekat dengan jalan raya. Ya jalan raya tidak terlalu lama sih, karena memang ya hanya jalan penghubung antar daerah, ya mungkin lebarnya kira-kira mungkin sekitar 6-7 meter katanya Pak Diripto. Nah pada waktu itu di kontainer itu memang tidak ada penerangan sama sekali, juga di sana itu kondisinya terkunci rapat. Terkunci rapat itu dalam artian pelaksana proyek yang sebelumnya mungkin belum sempat ngambil itu kontainer, jadi ditinggal begitu saja di lokasi proyek, terkunci, dan proyek itu sudah mangkrak lebih dari 2 tahun kalau tidak salah. Itu kondisi di dalamnya pun juga sudah berantakan Pak Jack, kayak plafon-plafonnya katanya Pak Diripto sudah jebol semua, kemudian juga di situ ada kursi-kursi bekas yang sudah berantakan, lalu dindingnya juga mulai mengelupas sehingga terlihat rangka kontainernya, bahkan juga di beberapa titik itu terlihat sangat kotor, sarang laba-laba entah dari mana makhluk-makhluk itu bisa masuk ke dalam, ya padahal hanya ada sela-sela lubang-lubang kecil saja bekas lubang AC gitu. Dan itu memang dibiarkan gelap, tidak ada penerangan listrik oleh timnya bosnya Pak Diripto yang baru, karena kontainer itu letaknya di dekat jalan, kemudian di depannya masih ada halaman yang cukup lebar, maka tempat itu dijadikan parkir proyek. Jadi anak buahnya Pak Diripto yang bawa motor, tukang-tukangnya itu termasuk Pak Diripto sendiri, menaruh semua kendaraan di sekitaran kontainer itu. Barulah mereka jalan kaki kira-kira ya 30 meteran lah menuju lokasi proyek yang mangkrak itu. Jadi tempat ini memang bagi Pak Diripto adalah sesuatu yang proyek yang baru ya, walaupun sudah peninggalan cukup lama, dan memang banyaklah hal yang bakal ditemui oleh Pak Diripto di sini. Di awal-awal saja dia naruh penjaganya di gudang proyek sudah mengalami kejadian seperti itu. Bahkan anak buahnya sendiri juga nyaris celaka di proyek yang masih mangkrak itu Pak Jack. Dan sebenarnya ada kisah yang dialami oleh ya anak buah Pak Diripto yang lain, yang dia itu kebetulan menjaga area depan. Jadi dia itu petugas kayak rambu-rambu gitu Pak Jack. Ya mungkin kalau teman-teman yang sudah terbiasa di proyek, orang-orang seperti ini biasanya identik dengan K3, keselamatan kerja, karena dia yang mengatur keluar masuknya kendaraan besar membawa material ke dalam proyek dari jalan raya, dan dia juga bertanggung jawab untuk mengatur hubungannya kendaraan itu keluar masuk ke dalam, apakah mengganggu lalu lintas atau enggak. Nah orang ini masih muda ya, sebenarnya kira-kira usia 20 tahunan lah, namanya sebut saja Mas Anton gitu ya. Nah Mas Anton ini dari awal memang bekerja sebagai penjaga area parkir, sekaligus bawa bendera sebagai pengatur keluar masuknya sirkulasi kendaraan. Di awal-awal proyek dia memang tidak ada kendala yang aneh sih, cuman dia sempat nggak habis pikir. Selama di awal proyek ini kerap kali area parkir itu dipasangi lampu, itu kok sering padam dengan sendirinya, tapi ketika dibetulkan hanya disentuh saja lampunya bisa menyala kembali. Mungkin bagi Mas Anton ya ini suatu hal yang tidak terlalu aneh ya, bisa jadi karena listrik mungkin disambung dari lokasi proyek cukup jauh ya, narik kabel, jadi gangguan seperti itu wajar. Tapi Mas Anton makin hari makin agak merinding, karena di lokasi proyek, di gudang proyeknya itu seringkali kejadian. Jadi Mas Anton ini sempat berharap semoga apa yang terjadi di gudang proyek itu tidak sampai menular ke area parkir tempat dia areanya dia berjaga gitu. Karena di gudang proyek itu selain infonya ada tokek raksasa, terus ada hantu, ada macam-macam. Mas Anton ini sempat ketakutan dengan kejadian itu. Tapi karena dia tanggung jawabnya bukan di area sana, jadi ya dia berharap kejadian-kejadian itu tidak menular. Pada suatu ketika proyek ini sudah berjalan cukup lama, kira-kira hampir 1 bulan. Nah otomatis pekerjaan lembur pun sudah dimulai. Apalagi waktu itu
pekerjaan sudah mulai finishing ya Pak Jack ya, merapikan dinding, kemudian juga mulai persiapan masang pintu jendela karena atapnya sudah mulai dipasang. Mas Anton ini karena dia berjaganya itu 2 shift. Kalau malam biasanya dia sudah tidak ada shift kendaraan keluar masuk, dia bisa istirahat pulang. Ketika malam hari itu belum terlalu malam, belum terlalu larut, habis makan malam kira-kira jam 8 lah. Dia itu masih bersantai di posnya, di mana di situ masih banyak motor-motornya para tukang ya. Dia itu merasa ada orang yang memperhatikan dia. Mas Anton merasa tidak nyaman. Dia mencoba melihat berkeliling dengan penerangan seadanya, dan dia juga membawa kayak semacam lampu yang ada rambu-rambunya bisa menyala itu Pak Jack. Dan itu dibaliknya kan ada senternya katanya. Dia itu sambil menyenter ke segala arah. Dia tidak menemukan orang yang mengawasi dia, tapi entah kenapa malam itu dia merasa diawasi dan seolah-olah sosok itu selalu ada di belakangnya. Dia mencoba menoleh, pindah lagi ke belakangnya. Ini sesuatu yang aneh bagi Mas Anton. Kemudian untuk membunuh rasa sepi, dia pun mencoba jalan kaki menuju jalan raya yang hanya beberapa meter dari posnya ya. Ya jalan raya sudah jam segitu tidak seramai sebelumnya ya. Apalagi kalau menurut prediksinya malam ini tidak ada lagi kendaraan besar yang akan nganter material. Jadi dia bisa lebih bersantai, hanya tinggal menunggu para tukang ini pulang mengambil motor dan dia juga bisa ikutan pulang. Nah, ketika asik bersantai di depan, dia itu mendengar suara ketawa. Ketawanya anak kecil, seolah-olah ketawa itu kayak entah menertawakan dia, entah menggoda dia. Karena Mas Anton ini ya rasa hatinya waktu itu benar-benar jenuh dan kayak merasa jengkel karena diawasi. Ketika dia keluar dengan perasaan seperti itu, seolah-olah sosok ini menertawakan dia. Kagetlah Mas Anton. Ini kok apa aku ini memang ada dikerjai ya? Apalagi ketawanya anak kecil. Mas Anton makin jengkel. Wah, ini pasti ada anak-anak ini yang ngerjain saya ini. Dia bawa pentungan yang dia bawa itu biasanya untuk berjaga-jaga ya. Dengan bawa senter, dia mulai berkeliling ke sekitaran area parkir. Padahal tempat itu sudah diterangi penerangan yang cukup ya. Tapi dia itu menduga jangan-jangan ada anak kecil iseng yang bersembunyi di antara sela-sela parkiran sepeda motor gitu. Tapi setelah berkeliling ke sana kemari, dia tidak menemukan apa-apa. Barulah kemudian ada suara tertawa yang kali ini lebih jelas. Hihihi. Jadi ketawanya anak kecil, ketawa yang benar-benar menjengkelkan lah bagi Mas Anton waktu itu. Seketika itu juga Mas Anton menyorotkan senternya ke sekeliling, dan dari sekilas gerakan lampu senter itu dia melihat itu ada wajah anak kecil ya, yang anak laki-laki kecil mungkin usia 5-6 tahun itu, mukanya itu menempel di kaca jendela. Dan kaca jendela itu ya kaca jendelanya kontainer yang mangkrak itu Pak Jack. Wah, kok bisa itu anak kok sembunyi di situ? Wah, pasti ini kurang ajar banget ini. Makanya dari tadi nertawai saya, mungkin dia anak kampung sini yang lagi iseng-iseng main ke proyek gitu. Akhirnya Mas Anton pun mengintip dari sela-sela kaca mendekati kontainer itu, dan dia menyorotkan senternya ke dalam. Hanya kondisi gelap, tempat-tempat yang yang berdebu kotor itu seolah-olah ya kosong, gelap gitu aja. Mas Anton terus berkeliling dari ujung kontainer ke belakangnya, menyoroti setiap jendela. Kira-kira sembunyi di mana ini anaknya? Apakah dia sudah keluar? Karena di dalam kontainer itu sudah kosong. Lampu senternya menyorot ke segala arah, sudah kosong. Jadi karena Mas Anton tidak bisa masuk, dia itu hanya menyorotkan senternya dari tiap-tiap jendela yang ada, sambil pentungannya itu kayak ya dipukul-pukulkan ke dinding kontainer itu untuk menimbulkan suara gaduh gitu, supaya si anak itu ketakutan gitu. Sampai cukup lama dia berkeliling, ternyata ya sosok itu sudah lenyap gitu. Wah, jangan-jangan dia sudah melarikan diri keluar dari dalam kontainer. Akhirnya Mas Anton kali ini tidak mencari di mana anak itu berada. Dia cuma mencoba berkeliling kontainer untuk mencari kira-kira ada lubang di mana buat anak ini bisa keluar ya. Dia terus berkeliling memeriksa sudut demi sudut. Tapi ya memang kontainer itu masih utuh kondisinya.
bahkan sekeliling area bawah kontainer yang hanya disangga kayak paving gitu, tidak ada rongga, tidak ada lubang sama sekali. Kondisi pintu pun masih terkunci, semua jendela juga tertutup rapat. Bahkan Mas Anton katanya sampai pinjam tangga aluminium itu untuk naik ke atas, jangan-jangan si bocah ini keluar dari lubang yang ada di atas kontainer. Ternyata ya beberapa kontainer itu semua masih tertutup kondisinya. Mas Anton tidak habis pikir, kok bisa ya ini anak tadi menertawakan aku, sekarang kok bisa lenyap gitu. Ya kejadian hari itu dianggap Mas Anton sebagai suatu hal yang ya mungkin hanya sekedar kesialan hari inilah, entah itu memang anak kampung sini atau anaknya siapa, ya sudah biarkan saja, karena waktu itu tukang-tukang sudah pada berdatangan karena jam lembur sudah selesai. Mas Anton sempat ngobrol dengan beberapa tukang karena mereka kan melihat, nyari apa kamu kok keliling-keliling, ada ular atau ada apa? Enggak Pak, ini tadi loh ada anak kecil yang main-main ke proyek gitu. Waduh, jam segini kok ada anak kecil main-main ke proyek. Ya enggak tahu lah, wong tadi dia ketawa-ketawa. Main-main di mana katanya tukang-tukang. Itu main-main ke dalam kontainer ini Pak. Ya kan bahaya juga, ini kontainer kan milik peninggalan proyek yang lama. Jangan-jangan kalau ada barang yang hilang atau apa malah kita yang disalahkan. Khawatirnya Mas Anton seperti itu. Nah tukang-tukang itu malah juga saling pandang. Lah kamu ini udah berapa lama kerja di sini? Kan kontainer ini dari kemarin sudah terkunci. Gimana ada orang bisa masuk katanya tukang-tukang. Tapi ya Mas Anton merasa mungkin tadi itu aku salah lihat atau gimana gitu. Karena waktu itu dia pikirannya ya sudah pulang saja, sudah capek, sudah ngantuk gitu. Akhirnya Mas Anton pun malam itu pulang bareng dengan para tukang itu. Kejadian itu merupakan suatu hal yang cukup mengagetkan ya bagi Mas Anton. Di hari awal-awal dia tidak pernah mengalami hal seperti itu, kok entah kenapa malam ini kok mengalaminya gitu ya. Jadi dia sempat berpikir, apa jangan-jangan kejadian yang di gudang proyek itu juga menular ke sini, pikirnya Mas Anton. Tapi ya karena dia merasa tidak terganggu secara fisik ya, bagi dia itu suatu hal yang mungkin masih bisa disebut resiko pekerjaan lah. Hingga akhirnya esok harinya Mas Anton masih tetap bekerja seperti biasa. Kemudian juga beberapa hari tidak ada kendala yang berarti. Sampai akhirnya pada suatu hari itu ada kendaraan datang Pak Cek. Kendaraan logistik datang yang dia memang membawa material-material proyek. Kebetulan mobil itu semacam kayak pickup gitu ya. Mobil itu parkir di areanya Mas Anton karena memang barang-barang harus diturunkan di sana dan sebelum dibawa ke gudang harus dicatat oleh orang-orang bagian logistik. Nah, ketika itu Mas Anton pun juga ikut mengawal lah, dalam artian dia hanya mengamankan agar supaya ya kendaraan ini masih bisa keluar masuk dari jalan ke lokasi proyek dengan aman. Dia sambil menunggu orang-orang selesai loading untuk menurunkan barang, Mas Anton itu iseng-iseng ya istilahnya memeriksa kendaraan itu ya, karena dia itu merasa bulu kuduknya itu merinding. Padahal waktu itu belum malam, waktu itu masih habis asar, kira-kira jam 3:30, jam 4 gitu. Tapi entah kenapa dia ini bulu kuduknya mulai merinding gitu. Sampai akhirnya semua barang itu selesai diturunkan, kemudian serah terima barang, ada suratnya juga, surat jalan sudah selesai diisi oleh bagian logistik. Maka ya orang yang bawa kendaraan material tadi pamit. Ketika dia masuk ke dalam mobil itu tidak bisa menyala Pak Cek. Di starter berkali-kali tidak bisa menyala. Kok aneh, suaranya juga kayak mesinnya itu seolah-olah tidak ada tenaganya gitu. Dan ketika Mas Anton hendak mendekat, si pengemudi ini keluar dari mobil. Dia lagaknya agak aneh gitu. Keluar dari mobil sambil seolah-olah mengusir gitu. Sana pergi. Mas Anton juga kaget, ini ngapain orang ini kok keluar sambil teriak sana pergi gitu. Akhirnya dia masuk ke mobil lagi. Di starter lagi masih tetap nggak bisa jalan. Dia turun lagi sambil teriak lagi, sana pergi, sambil bawa batu gitu, ngambil batu di bawah gitu, dilemparkan ke depan. Baru kemudian dia masuk mobil di starter bisa jalan.
mundur mobil keluar ke jalan di mana Mas Anton waktu itu kan dia harus memberi aba-aba ya sambil mengatur lalu lintas. Ketika mobil itu berhenti di depannya Mas Anton sama pengemudinya itu ingin bertanya, ada apa Pak? Kok tadi pakai lempar-lempar batu? Si pengemudi cuma santai sambil bilang, itu loh paling anaknya ibu warung itu tadi naik di kapnya mobil sampai nggak bisa nyala starter mobilku. Anaknya ibu warung siapa Pak? Itu loh anak laki-laki kecil loh, paling masih kecil belum sekolah itu Mas. Dari tadi itu Kak loncat-loncat di depan baknya mobil ini, di depan moncongnya mobil, makanya mobilnya sampai goyang-goyang gitu. Ya Mas Anton merasa aneh, ini anaknya ibu warung siapa? Perasaan di proyek ini memang ada warung, ada ibu-ibu, tapi dia nggak bawa anaknya gitu. Dia memang ngajak suaminya sih, tapi ya nggak ada anaknya. Memang sejak kapan ibu warung sama suaminya ini bawa anaknya ke dalam warung proyek gitu. Akhirnya karena Mas Anton masih berpikir dan mungkin masih loading ya dia ya, loading pikirannya maksudnya, akhirnya dia pun mengatur lalu lintas dan membiarkan mobil logistik itu pergi. Nah Mas Anton ini balik ke posnya itu sambil diam gitu, ibu warung kok bawa anak gitu ya. Dia coba main-main ke warung gitu sambil iseng-iseng ya pesen minuman lah. Biasanya kan di warung proyek itu banyak nyediakan ya mulai dari kopi, minuman sasetan dan lain sebagainya Pak Cek ya. Mas Anton ini datang ke sana sambil pesen, Bu, minum pakai es ya, ditaruh plastik aja Bu, kasih sedotan. Ya biasanya wajar karena Mas Anton posnya agak jauh dari warung proyek. Dia memang biasanya bawa plastik sambil sedotan gitu ya, dibawa ke sana. Setelah dibuatkan, ya Mas Anton kan memang jarang, orang-orang proyek dan Mas Anton termasuk Mas Anton ya jarang kan bayar di proyek itu. Biasanya dia cukup menuliskan menu minumannya apa, itu dicatat di bukunya ibunya, nanti akhir bulan dibayar semua, kasbon lah istilahnya Pak Cek. Iseng-iseng dia tanya, anaknya diajak lah Bu, ibu warungnya cuma diam. Anaknya siapa ya? Anaknya ibu. Enggak Mas, di rumah. Oh tak kira ini tadi loh katanya ada anak kecil di depan mainan mobil yang tadi bawa material gitu. Oh enggak Mas, enggak tahu, paling anak dari luar mungkin. Akhirnya Mas Anton pun mulai curiga. Dia pun balik ke lokasi posnya dan terus mengamati. Karena waktu itu kan masih belum gelap ya. Mas Anton teringat beberapa hari lalu dia kan melihat ada sosok anak kecil ya di dalam kontainer itu dan mengintip dia dan dengan tatapan wajah yang tertawa, tapi tertawa yang menakutkan gitu ya. Mas Anton mulai iseng, oh iya barangkali di dalam kan waktu itu kondisinya dalam kan nggak pernah dibuka sama sekali dalamnya kontainer itu, kondisinya pasti berdebu. Dia pun iseng-iseng melihat ke dalam, barangkali ada kayak lubang di lantai atau di dindingnya yang mungkin buat anak itu bisa menyelinap keluar dan ke dalam kontainer. Ketika Mas Anton melihat kondisi di dalam, ya waktu itu kan masih belum gelap banget ya, dia itu memang baru menyadari bahwa walaupun kondisi di dalam kontainer itu temboknya sudah mulai mengelupas, maksudnya tembok interiornya ya, bukan tembok kontainernya ya, jadi lapisan di dalam itu sudah mulai mengelupas, plafonnya juga sudah mulai berjatuhan, tapi di dalam kontainer itu tidak ada lubang sama sekali dan semua pintu jendelanya itu terkunci rapat. Dan yang paling membuat Mas Anton merinding ketakutan, kalau seandainya ada anak kecil atau orang masuk ke dalam kontainer itu, pasti lantainya itu ada bekas telapak kakinya. Tapi yang dilihat Mas Anton, lantai di dalam itu tetap berdebu, seolah-olah tidak ada orang atau sosok atau makhluk atau apapun yang melewati lantai di dalam kontainer itu. Kalaupun ada, jangankan orang ya atau anak ya, kalaupun ada kucing masuk ke dalam kontainer pun pasti jejaknya akan timbul, bentuk jejak gitu di lantainya yang berdebu, karena lantainya kan, plafon lantai dan dindingnya kan warnanya krem putih terang gitu ya. Jadi kalaupun ada bekas telapak tangan, telapak kaki atau jejak apapun juga itu pasti tertinggal karena debu di dalam itu tebal sekali. Saat itu Mas Anton sudah mulai benar-benar merinding. Dia tahu sosok yang anak kecil yang mengintipnya itu beberapa waktu lalu dan selama ini seolah-olah mengawasi dia, itu memang bukan manusia ya, bisa jadi memang sosok yang entah tinggal di situ atau bagaimana. Saat itu pikiran Mas Anton sudah kalut bukan main, apalagi kejadian barusan ini juga
benar-benar membuat dia merinding karena dia yakin betul tidak melihat sosok apapun yang ada di depan mobilnya atau yang menaiki mobilnya orang bawa material tadi. Dan kemudian adzan maghrib pun berkumandang, ya Mas Anton sudah harus bersiap untuk melewati shift malamnya lagi. Kemudian dia agak malam, dia setelah makan dia mulai berjaga lah menunggu orang-orang selesai lembur. Dan entah kenapa malam itu perasaannya Mas Anton itu campur aduk katanya. Dan dia sempat berpikir meninggalkan posnya karena entah kenapa bulu kuduknya merinding dan dia itu malam itu terbawa banget lah oleh kejadian tadi dan kejadian ketika dia melihat ke dalam kontainer. Akhirnya ya Mas Anton dengan perasaan yang tidak karuan, dia terus berjaga bertahan di dalam posnya supaya dengan harapan pekerjaan ini cepat selesai gitu, orang-orang lembur segera pulang dan dia bisa meninggalkan pos ini gitu supaya besoknya dia punya persiapan lagi. Karena sepertinya semenjak kejadian hari ini dan kejadian kemarin, rasa takut Mas Anton ini makin menjadi-jadi. Semakin malam, orang-orang juga masih asik dengan kerjaannya, Mas Anton sudah semakin tidak nyaman dan sepertinya perasaan dia itu terbaca oleh sosok yang memang berada di dalam kontainer itu. Mulailah ketika menjelang malam itu jam 9, orang-orang masih belum selesai lembur ya. Dari dalam kontainer itu sudah mulai terdengar bunyi-bunyian suara gitu Pak Cek. Suara seperti ya benda keras yang dipukul-pukulkan ke dinding kontainer gitu. Tidak nyaring memang, tapi itu sudah cukup didengar oleh Mas Anton. Teng 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 teng. Mas Anton sudah mulai tidak karuan hatinya ya. Dia tahu kalau misalkan dia berhadapan dengan pencuri atau maling motor apa-apa, dia pasti berani lah. Fisiknya masih, secara fisik dia masih berani lah beradu fisik dengan orang-orang seperti itu. Tapi kali ini sosoknya sudah agak beda Pak Jack. Dan Mas Anton semakin diteror. Hampir tiap 10 menit sekali gitu ada suara seperti itu. Ya Mas Anton hanya mengalihkan perhatiannya dengan memainkan ya musik atau apa dari gawainya ya, berusaha membunuh sepi lah. Tapi kemudian suara pukulan benda keras itu bertambah dengan suara ketawa Pak Jack. Suara ketawa yang khas banget seperti yang didengar Mas Anton beberapa waktu lalu, suara ketawanya anak kecil. Mulailah Mas Anton ini sudah merinding, dia berdiri dari tempat duduknya, lampu sorot senternya itu diarahkan ke sana kemari, terutama ke arah kontainer yang mangkrak itu, dan dia terus meraba pentungannya yang ada di sebelah kiri gitu. Mas Anton semakin ketakutan, dan yang paling membuat dia merinding itu dari sela-sela bawah kontainer itu Pak Jack, keluar ya kepala anak kecil yang dia itu merangkak. Ya memang posturnya seperti anak kecil, tapi entah kenapa katanya Mas Anton wajahnya saat itu walaupun tertawa itu tertawanya menakutkan gitu aja. Dan anak kecil itu merangkak dengan posisi tangan yang ada di bawah, tapi merangkaknya itu katanya lututnya itu tidak menyentuh tanah, tapi kakinya itu langsung lurus gitu. Jadi yang menyentuh telapak tanah itu ya telapak kakinya gitu, bukan lutut atau dengkulnya gitu yang menyentuh telapak. Jadi dan bocah itu keluar dari bawahnya kontainer. Bawahnya kontainer kan biasanya disangga kayak semacam batako atau paving gitu Pak Jack ya. Paling tebalnya cuman 15 cm. Dan anehnya anak kecil itu bisa keluar dari lorong sekecil itu, sesempit itu. Dan dia tertawa-tawa dengan senyum yang menakutkan mendekati Mas Anton merangkak gitu. Mas Anton pun berteriak membaca doa sebisanya dalam ketakutan. Dia itu mundur-mundur, tapi sosok bocah itu terus seolah merayap mendekati dia sambil senyum-senyum ketawa gitu melihat ketakutan Mas Anton. Akhirnya Mas Anton pun berlari Pak Jack. Pikirannya hanya satu, area terdekat dengan dia itu adalah warung proyek. Tapi warung proyek jam segitu sudah pasti tutup. Sementara orang-orang semuanya kan sudah ada di dalam area proyek ya, ada di dalam bangunan ya. Dan tempat terdekat lagi yang lampunya masih nyala ya hanya gudang proyek. Tanpa ragu lagi Mas Anton pun dengan berusaha sekuat mungkin menggerakkan kakinya yang sangat berat katanya Pak Jack. Seolah-olah ada yang megangi kakinya gitu. Dia terus melangkah dengan menyeret kakinya, sementara sosok itu terus merangkak di belakangnya, merayap di atas tanah tepat di belakangnya. Mas Anton terus lari sambil berusaha berteriak tolong, tapi tidak ada kata sama sekali yang keluar dari mulutnya. Dia terus merangkak terus berjalan dengan tertatih-tatih mendekati gudang proyek di mana di situ ada temannya yang berjaga. Dia sudah
melambaikan tangannya ke arah temannya, tapi seolah-olah temannya ini tidak melihat dia Pak Jack. Padahal jaraknya dengan gudang proyek paling hanya 10 meteran lagi. Dan sosok di belakangnya itu semakin dekat dan suara ketawanya itu semakin berdengung di telinganya Mas Anton. Bahkan mungkin tinggal satu raihan tangan gitu aja, jari-jari kecil yang mengerikan si bocah itu sudah merenggut kakinya itu. Ketika Mas Anton sudah semakin mendekat ke gudang proyek, tiba-tiba dari dalam proyek itu ada suara yang sangat menggelegar Pak Jack. Bukan suara hentaan manusia atau suara manusia atau apa, bukan. Suara yang menggelegar itu suara bunyi tokek gitu. Tokek, langsung seolah seluruh tubuh Mas Anton ini bergetar gitu. Bergetar dan dia langsung jatuh seperti apa ya, bersimpuh gitu. Karena suara itu benar-benar, suara tokek itu benar-benar menggelegar di seluruh tubuhnya, membuat tubuhnya itu lemas. Dan itu tidak sekali, berkali-kali suara tokek itu berbunyi. Dan tokek itu asalnya ya dari dalam gudang proyek itu. Tokek, gitu. Dan otomatis Mas Anton pun ketika menoleh ke belakang, sosok anak kecil yang tadi merayap itu langsung terdiam. Dan entah bagaimana anak kecil tadi itu beringsut mundur dan kemudian mundur cepat sekali Pak Jack sambil merangkak. Entah kenapa merayapnya waktu ngejar Mas Anton itu merayapnya pelan banget, kayak seolah-olah semua itu melambat. Tapi begitu mendengar suara tokek di gudang tadi, si makhluk seperti bocah yang merayap itu tadi langsung berlari cepat sekali, menghilang di area parkiran. Dan Mas Anton cuma bisa mengucap syukur dengan seluruh kekuatan yang ada. Dia menguatkan tubuhnya ya, terseok-seok mendekati gudang proyek, dan kebetulan di sana ada security-nya, ada security logistik lah, logistik gudang. Kaget melihat Mas Anton terseok-seok seperti itu. Dikasih minum, terus diajak ngobrol, barulah dia bercerita. Bahkan beberapa tukang itu melihat Mas Anton dari jauh kok sepertinya apa gitu ya, kayak nggak kuat jalan gitu. Dikira dia mungkin habis jatuh atau apa, ditolong lah oleh beberapa tukang. Mas Anton pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi gitu. Nggak lama kemudian orang-orang pun sudah mulai agak tenang dan sudah menjelang waktu pulang proyek ya. Akhirnya Mas Anton pun diantar ke posnya lagi. Kebetulan di situ juga ada salah satu tukangnya Pak Deripto ya. Karena Pak Deripto waktu itu melihat Mas Anton sebagai anak buahnya itu cukup kelihatan wajahnya pucat pasi ya. Ya Pak Deripto pun akhirnya berencana nanti dicarikan lah teman bagi Mas Anton atau security lagi yang dia tugasnya membantu Mas Anton, juga membantu logistik. Karena waktu itu ya Pak Deripto merasa kejadian kok berkali-kali ya di proyek mangkrak ini ya. Nah akhirnya setelah hari itu, esok harinya Mas Anton masih tetap masuk kerja lagi, tapi kali ini ada Pak Deripto. Dia sempat ngobrol banyak dengan Mas Anton. Ya itu tadilah rencananya dia, mulai hari ini sampai proyek berakhir nanti kamu tak kasih teman ya. Cuman teman ini ya tugasnya bukan hanya ngurusi kamu aja, jadi dia ini hanya security yang keliling. Jadi bantu Mas Anton, terus ngawasi juga gudang proyek. Sama ibaratnya itu dia itu juga lebih leluasa biar Mas Anton nggak sendiri gitu. Terus juga di situ ada Mbah Rejo. Mbah Rejo kan kebetulan tukang andalannya Pak Deripto ya. Tukang andalan yang urusan teknis maupun urusan non teknis. Dia kebetulan memang untuk proyek ini, karena proyeknya langsung pekerjaan finishing ya, mengecat. Jadi Mbah Rejo ini langsung ikut terjun di awal proyek gitu. Dia juga sempat mendekati Mas Anton. Dia sambil bercerita, gini aja, kamu selama di sini sebenarnya nggak ada masalah. Kalau ada apa-apa, kalau sosok itu muncul lagi, karena Mbah Rejo ini kan paham ya hal-hal yang benda-benda, barang-barang halus seperti itu, dia lebih paham. Sosok yang di kontainer ini memang agak nakal, ya iseng, walaupun dia ini bukan tidak membahayakan ya, tapi dia ini iseng sekali. Takutnya kalau kamu sering ditakuti, justru resikonya nanti di mentalmu, katanya Mbah Rejo gitu. Jadi Mbah Rejo itu punya usul. Kalau ada apa-apa, misalkan sosok itu muncul lagi, kamu nggak usah takut, lari aja ke gudang proyek. Misalkan nggak ada saya, katanya Mbah Rejo, nggak ada saya atau nggak ada orang lain atau kondisi sepi, lari aja ke gudang proyek. Karena di gudang itu kamu lebih aman, karena di sana sudah ada yang nunggu, katanya.
Jadi Mbah Rejo itu sempat sudah paham kalau di proyek itu memang ada dua sosok yang menunggu di gudang sama menunggu di kontainer yang usang. Jadi mungkin kalau ceritanya Pak Diripto ya, Mbah Rejo itu sempat ngobrol bahwa di gudang proyek ini memang ada sosok yang dulu sengaja dipasang oleh kayak bos proyek sebelumnya untuk menjaga gudangnya. Tapi karena gudang proyek itu kemudian mangkrak, ditinggal, maka sosok yang disuruh menjaga bahan dan alat-alat di gudang itu tidak ikut terbawa. Jadi dalam tanda kutip itu masih tertinggal di situ. Kalau sementara yang di kontainer proyek itu memang ada penunggunya, tapi dia itu pendatang dan dia itu kalah dengan yang istilahnya kalah tuan atau kalah apa gitu sama yang di gudang proyek. Nah akhirnya setelah mendengar penjelasan dari Mbah Rejo dan Pak Diripto, Mas Anton pun merasa agak nyaman lah, minimal dia paham lah apa yang harus dilakukan, dan juga orang-orang di proyek sudah tahu hal-hal yang dialaminya. Jadi katanya Pak Diripto, dia itu sudah paham betul di hari-hari berikutnya ini Pak Jack ya. Ketika proyek berjalan sudah mulai sibuk-sibuknya, otomatis kan semua harus bekerja di area kerja masing-masing ya. Kadang-kadang Pak Diripto ini sempat senyum-senyum sendiri juga ketika malam hari gitu. Mas Anton ini kayak bingung gitu, dilihatnya dari jauh itu bingung di area parkiran kontainer gitu. Dia mesti berjalan cepat menuju gudang proyek. Dan sampai di sana dia pasti diem aja. Sampai kemudian orang-orang juga dengar di gudang proyek itu ada tokek bunyi gitu. Nah, kalau ada tokek bunyi gitu, Pak Diripto paling senyum-senyum sendiri. Bisa jadi Mas Anton ini sudah agak tenang kalau tokeknya bunyi, katanya gitu, sampai jadi bercandaan orang-orang satu proyek gitu katanya Pak Jack. Dan setelah itu pasti Mas Anton nggak lama kemudian balik lagi ke posnya. Jadi memang ya ada benarnya juga apa yang dikatakan Pak Diripto sama Mbah Rejo ya, kalau ada apa-apa kamu nggak ada orang lain, kamu sendirian, kalau ada sesuatu sudah lari aja ke gudang proyek, mesti nanti kamu nggak bakal ada apa-apa katanya gitu. Dan memang beneran, jadi selama proyek itu walaupun tidak intens ya, mungkin 2-3 kali Mas Anton itu sempat ketakutan gitu lari ke gudang proyek dan kemudian setelah itu balik lagi. Jadi ya memang agak unik juga ya ceritanya Pak Diripto ini Pak Jack. Iya Kang. Jadi memang yang di gudang proyek itu kan memang sengaja untuk menjaga ya. Iya, oleh bos proyek sebelumnya memang ditaruh di situ untuk menjaga. Jadi ketika ada sosok lain yang masuk ya sudah barang tentu itu nggak terima kan. Mungkin ya dianggap beda wilayah, ini bukan wilayahnya dia. Dan bahkan, bisa jadi mungkin masih menjaga lokasi itu dengan semua pekerjaannya. Iya, bahkan Pak Jack, menurut ceritanya Pak Diripto sih, ketika proyek itu berakhir, jadi proyek kan sudah selesai ya, bangunan sudah jadi, proyek itu sudah berakhir. Karena memang kontainer dan gudang proyek itu kan masih tidak terurus ya. Jadi peninggalan dari bos proyek sebelumnya itu, akhirnya bosnya Pak Diripto sempat komunikasi dengan bos proyek sebelumnya itu. Jadi antar pimpinan gitu ya. Akhirnya pimpinan proyek sebelumnya itu pun mengambil barang-barang sisa proyek yang bisa diambil. Salah satunya itu kontainer yang mangkrak tadi. Jadi diambil lagi, areanya sudah dibersihkan, sementara yang di gudang proyek itu dibiarkan. Nah waktu itu Mbah Rejo, Pak Diripto sempat bingung ya, dia ngobrol dengan Mbah Rejo, ini kalau gudang proyek ini dirobohkan ini gimana ini, apakah nanti gak ribet ngerobohkannya, bukankah di situ memang ada penunggunya, katanya Pak Diripto. Dan menurut cerita Mbah Rejo, enggak apa-apa, dirobohkan aja karena memang lokasi proyek ini kan mau dipakai, mau ditempati. Jadi urusan yang ada di gudang proyek biar saya yang urus. Dan kalau nggak salah kata Pak Diripto dan para tukang itu, konon makhluk yang ada di dalam gudang proyek itu dalam tanda kutip dibawa oleh Mbah Rejo. Jadi entah bagaimana, dengan cara seperti apa, nggak ada orang yang tahu. Kalau nggak salah Mbah Rejo waktu itu sempat masuk ke sana sambil membawa ya seperti kotak gitu Pak Jack. Dan katanya sudah dimasukkan ke dalam kotak yang dibungkus kain itu. Orang-orang sempat bercerita sih, bentuknya memang menyerupai seperti cicak besar atau tokek gitu. Dan itu katanya Mbah Rejo, sudah biar saya bawa aja, katanya gitu.
Ya, dan kita tunggu saja nih kelanjutan dari kisah tokek tadi, Kang Surya. Ya, kalau menurut Pak Deripto memang masih ada hubungan dengan kisah-kisah berikutnya, Pak Jack. Iya. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa dukung kami dengan share video-video kami, dan tentunya jangan lupa juga untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.